Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan register perkara nomor 81/G/2021 PTUN JKT segera dimulai. Agenda pertama adalah pembacaan gugatan. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Penggugat sudah siap? Sudah. Tergugat sudah siap? Sudah, Yang Mulia. Baik. Pada hari ini 20 Mei 2021, Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili sengketa-sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan register perkara nomor 81/G/2021 PTUN JKT dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Hadirin dimohon untuk tenang selama proses persidangan, baik sebelumnya. Jadi saya akan menyampaikan hasil sidang dismisal dan pemeriksaan persiapan. Pada sidang dismisal yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 1 April 2021 menetapkan bahwa gugatan penggugat diterima. Ya. Kemudian dalam pemeriksaan persiapan pada 7 April 2021 yang telah kami atau majelis hakim lakukan, dan kebetulan yang saya pimpin memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatannya, dan itu sudah dilakukan oleh penggugat. Dan berikut hasil dari sidang dismisal dan pemeriksaan persiapan. Selanjutnya masuk ke dalam agenda persidangan. Saya akan memulai terlebih dahulu dengan memeriksa identitas saudara penggugat. Ya, terlebih dahulu saudara penggugat. Mungkin silakan saudara penggugat untuk menyampaikan identitas saudara, dari nama dan pekerjaan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Perkenalkan, saya Profesor Samuel Galit. Saya bekerja sebagai PNS. Sebelumnya adanya objek sengketa ini Yang Mulia. Baik. Setelah itu saudara penggugat didampingi kuasa hukum ya? Iya, Yang Mulia. Baik, mungkin silakan kuasa hukum penggugat maju ke depan untuk menunjukkan surat kuasa saudara. Izin Yang Mulia. Baik. Terima kasih, silakan duduk kembali. Selanjutnya silakan untuk saudara tergugat untuk memperkenalkan diri. Baik, Yang Mulia. Sebelumnya saya mohon maaf karena Bapak Menteri Kementerian Hukum dan HAM sedang berhalangan untuk hadir. Maka dari itu saya di sini mewakili dari Kementerian Hukum dan HAM. Perkenalkan, untuk identitas saya sendiri adalah Muhammad Faisal Rahman, SHMH. Pekerjaan saat ini sebagai Kepala Biro Hukum, Hubungan dan Kerjasama Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ini. Baik. Tidak dapat menghadiri ya Bapak Menterinya ya? Benar, Yang Mulia. Baik, kalau begitu silakan maju dan tunjukkan surat kuasa saudara. Mohon izin, Yang Mulia. Silakan. Baik. Jadi saya ingin menyampaikan, menanyakan terlebih dahulu kepada tergugat, apakah sudah menerima salinan surat gugatan dari penggugat? Sudah, Yang Mulia. Sudah. Jadi saudara tergugat sudah mempelajari dan memahami surat gugatannya? Sudah, Yang Mulia. Sudah juga. Baik. Berarti tidak perlu dibacakan ulang lagi. Iya, benar, Yang Mulia. Baik. Kalau begitu, apakah saudara sudah menyiapkan terkait jawaban tergugat? Untuk saat ini belum, Yang Mulia. Oleh karena itu kami meminta waktu untuk menyiapkannya, Yang Mulia. Oke. Jadi belum dipersiapkan ya? Benar, Yang Mulia. Untuk perihal waktunya, apakah 7 hari cukup? Cukup, Yang Mulia. Cukup ya. Hari terus minggu ke depan yaitu pada tanggal berapa? 27 April yang mulia. Apakah ada
sidang pada hari tersebut? Tidak ada yang mulia. Tidak ada ya. Baik, sudah jelas. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Panitera, jadi tanggal 27 April kita akan mengadakan sidang dengan agenda pembacaan surat jawaban tergugat ya dari pihak tergugat. Mohon untuk pihak tergugat segera mempersiapkan secara baik surat gugatannya, dan untuk penggugat silakan untuk sidang selanjutnya itu dihadiri ya, baik penggugat maupun tergugat. Baik yang mulia. Baik, dengan ini maka sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal 27 April 2021 dengan agenda pembacaan surat jawaban tergugat kepada pihak yang berperkara. Diharapkan kehadirannya pada sidang tersebut tanpa harus melalui pemanggilan terlebih dahulu. Dan dengan ini dinyatakan bahwa para pihak telah dipanggil secara patut. Maka dengan ini sidang hari ini ditunda dan ditutup. Persidangan telah selesai. Majelis hakim dimohon untuk meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Agenda selanjutnya adalah pembacaan jawaban tergugat. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Silakan. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Baik, pada hari ini tanggal 27 April 2021, sidang pengadilan tata usaha negara Jakarta dengan nomor register perkara 81-G-2021-PTUN.JKT dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana pihak tergugat dan penggugat, apakah sidang sudah bisa kita mulai? Bisa yang mulia. Baik, berdasarkan sidang sebelumnya kita telah menyepakati bahwa agenda hari ini adalah pembacaan surat jawaban dari pihak tergugat. Apakah pihak tergugat sudah menyiapkan surat gugatannya? Surat jawaban tergugatnya? Sudah yang mulia. Sudah ya. Baik, mungkin langsung saja silakan dibacakan di muka persidangan. Baik yang mulia. Mohon izin untuk membacakan yang mulia. Silakan. Surat jawaban tergugat dalam jawaban dalam perkara nomor 81-G-2021-PTUN.JKT antara Patrisius Samengkahli sebagai penggugat melawan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai tergugat. Kepada yang terhormat Yang Mulia Majelis Hakim perkara nomor 81-G-2021-PTUN.JKT Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Dengan hormat untuk dan atas nama tergugat dengan ini menyampaikan jawaban sebagai berikut. Dalam pokok perkara 1. Bahwa tergugat membantah seluruh dalil gugatan penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh tergugat. 2. Bahwa adalah benar tergugat menerbitkan keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor M.HH/KP.07.03 tahun 2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil karena tindak pidana atas nama penggugat yang kemudian disebut sebagai objek perkara akuo. 3. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jambi melalui putusan nomor 757/2019/PM.Jambi tanggal 12 Desember 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap. Bahwa berdasarkan bab 8 tentang pemberhentian paragraf 6 pasal 247 Jungto pasal 251 Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil, penggugat diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri karena dipidana penjara kurang dari 2 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan berencana. Selanjutnya, bahwa dapat tergugat tegaskan keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor M.HH/KP.07.03 tahun 2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil karena tindak pidana atas nama penggugat yang menjadi objek perkara diterbitkan bukan karena hukuman disiplin melainkan pemberhentian karena penggugat sebagai pegawai negeri sipil telah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Bahwa sudah sepatutnya penggugat yang merupakan mantan petugas
petugas Balai Pemasyarakatan kelas 2 Jambi yang mengetahui dan mempedomani kode etik pegawai pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor MHH.16.KP.05.02 tahun 2011 tentang kode etik pegawai pemasyarakatan pasal 5 huruf C angka 1 yang disebutkan taat dan disiplin pada aturan organisasi yang meliputi tidak melakukan perbuatan melanggar hukum seperti berjudi, mengkonsumsi narkoba dan minuman beralkohol, dan tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat menurunkan harkat dan martabat pegawai pemasyarakatan. Namun perbuatan penggugat justru memberikan contoh yang buruk serta mencoreng nama baik pemerintah dan dengan melakukan tindak pidana narkoba serta tidak menjauhi tindak pidana narkoba. Mengingat narkoba merupakan musuh besar negara Republik Indonesia, sehingga pemberhentian penggugat sebagai pegawai negeri sipil karena melakukan tindak pidana telah sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena itu, dalam pokok perkara 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan gugatan on faculty. 3. Menghukum penggugat membayar biaya yang ditimbulkan pada perkara ini. Atau apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang sah adil-adilnya, ex aqua et bono. Hormat saya kuasa hukum tergugat. Demikian yang mulia. Terima kasih. Silakan dulu. Kemangkutan satu, apakah ada pertanyaan? Tidak ada yang mulia. Kemangkutan dua, apakah ada Tidak pertanyaan? ada yang mulia. Baik, dari penggugat, apakah ada tanggapan terkait surat jawaban tergugat? Benar yang mulia. Kami akan menanggapi surat jawaban tergugat melalui replik. Untuk itu kami mohon waktu untuk menyiapkan replik. Baik, langsung dijawab di repliknya ya. Ya, ya. Baik. Baik, 7 hari cukup. Cukup yang mulia. Baik, cukup ya. Panitera, untuk 7 hari ke depan atau 1 minggu ke depan itu jauh pada tanggal berapa? Tanggal 4 Mei ya. 4 Mei. Baik. Untuk memberikan kesempatan pada saudara penggugat untuk menyiapkan replik, maka persidangan ini ditunda dan akan dibuka kembali pada tanggal 4 Mei 2021 di ruang sidang Pengadilan Tata Usaha Negara dengan acara pembacaan replik dari penggugat. Dimengerti? Mengerti yang mulia. Dimengerti tergugat? Dimengerti yang mulia. Maka kepada para pihak diperintahkan untuk tetap hadir di persidangan yang akan datang pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa dipanggil lagi. Ya. Baik yang mulia. Pemberitahuan ini berlaku sebagai panggilan resmi, maka sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Persidangan telah selesai. Majelis Hakim dimohon untuk meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Agenda selanjutnya adalah pembacaan replik. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Silakan. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Baik, hari ini tanggal 4 Mei 2021, sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan nomor register perkara 81-G-2021-PT-UN-DKT dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Berdasarkan agenda persidangan yang sebelumnya, agenda hari ini kita telah menyepakati bahwa akan diadakan pembacaan replik dari penggugat. Nah, sebelumnya saudara penggugat sudah menyiapkan terkait repliknya. Sudah yang mulia. Sudah. Baik. Mungkin langsung saja bisa dibacakan di muka persidangan terkait replik saudara. Terima kasih yang mulia. Izin yang mulia. Siap. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pemeriksaan perkara nomor 67-G/2020-PT-UN-JKT Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta di tempat. Dengan ini hendaknya menyampaikan replik sehubungan dengan jawaban gugatan sebagaimana yang telah disampaikan oleh tergugat tertanggal 27 April 2021 sebagai berikut. Yang pertama,
bahwa penggugat tetap pada seluruh dalil gugatan, baik mengenai objek sengketa, kewenangan absolut, kepentingan hukum yang dirugikan, maupun alasan hukum dalam posita dan petitum gugatan. Yang kedua, mengenai penempatan kembali. Terima kasih Yang Mulia. Pada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pemeriksaan perkara nomor 67/G/2020/PT-UN-JKT Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta di tempat. Dengan ini hendaknya menyampaikan replik sehubungan dengan jawaban gugatan sebagaimana yang telah disampaikan oleh tergugat tertanggal 27 April 2021 sebagai berikut. Yang pertama, bahwa penggugat tetap pada seluruh dalil gugatan, baik mengenai objek sengketa, kewenangan absolut, kepentingan hukum yang dirugikan, maupun alasan hukum dalam posita dan petitum gugatan. Yang kedua, mengenai penempatan kembali penggugat, bahwa setelah menyelesaikan masa hukum, penggugat telah kembali bertugas dan diberikan surat aktif bertugas serta memperoleh penilaian baik selama bertugas yang membuktikan bahwa masih terdapat lowongan jabatan dan kepercayaan institusi kepada penggugat. Yang ketiga, mengenai asas-asas umum pemerintahan yang baik, keputusan AQ telah melanggar asas keselamatan, kepastian hukum, ketidakberpihakan dalam larangan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimuat dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2015. Tergugat mengabaikan fakta hukum penting termasuk keberatan yang diajukan penggugat dan hasil evaluasi positif selama bekerja kembali. Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menyampaikan seluruh jawaban tergugat dan mohon agar Majelis Hakim berkenan dalam pokok perkara. Yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan batal atau tidak sah keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor M.TH/01.KP.07.03 tahun 2021. Yang ketiga, mewajibkan tergugat mencabut keputusan tersebut dan merehabilitasi serta mengembalikan penggugat pada kedudukan semula sebagai pegawai negeri sipil. Yang keempat, menghukum tergugat membayar biaya perkara, atau apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya. Hormat kami kuasa hukum penggugat. Terima kasih. Baik, silakan duduk kembali. Telah dibacakan replik dari saudara penggugat. Dari Hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan? Tidak ada yang mulia. Hakim anggota 2 ada pertanyaan? Tidak ada yang mulia. Pihak tergugat, apakah ada pertanyaan kepada atas replik dari penggugat? Baik yang mulia, dari kami akan menanggapi replik dari pihak penggugat dengan publik yang mulia. Oleh karena itu kami meminta waktu untuk menyiapkan yang mulia. Baik. Silakan saudara susun dalam waktu 7 hari. Bisa? Bisa yang mulia. Baik. Nah, untuk mempersingkat waktu, maka agenda persidangan selanjutnya akan diadakan pembacaan duplik sekaligus pemeriksaan alat bukti ya. Jadi mohon untuk siapkan alat bukti masing-masing dari pihak penggugat maupun pihak tergugat. Dari pihak penggugat, apakah ada alat bukti yang ingin dihadirkan persidangan sebelumnya? Kami akan menghadirkan seorang ahli saja tanpa saksi beserta bukti surat. Baik. Kalau dari pihak tergugat bagaimana? Dari kami akan menghadirkan seorang ahli beserta alat bukti untuk berupa surat atau tulisan yang mulia. Baik. Panitra 7 hari ke depan dan pada tanggal berapa ya? Tanggal 11 Mei. 11 Mei. Baik. Jadi sudah jelas ya. Kita akan mengadakan sidang selanjutnya pada tanggal 11 Mei 2021. Jadi saya ingatkan kembali, jangan lupa sertakan CV dari masing-masing ahli yang ingin dihadirkan. Baik yang mulia. Baik. Untuk itu maka sidang ditunda dan akan dibuka kembali pada hari tanggal 11 Mei 2021 dengan agenda pembacaan duplik dari tergugat dan pembuktian dari pihak penggugat maupun tergugat. Dan kepada para pihak diperintahkan untuk tetap hadir di persidangan yang datang
pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, ya. Tanpa dipanggil lagi, pemberitahuan ini berlaku secara resmi. Maka dengan ini sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Persidangan telah selesai. Majelis hakim dimohon untuk meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Agenda selanjutnya adalah pembacaan duplik dan pemeriksaan alat bukti. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Silakan dulu. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Baik, hari ini tanggal 11 Mei 2021, sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan nomor register perkara 81-G-2021-PT dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, berdasarkan agenda persidangan sebelumnya, agenda hari ini kita telah menyepakati bahwa akan adanya pembacaan duplik dari pihak tergugat serta agenda pembuktian, ya. Sebelumnya saudara penggugat, apakah saudara tetap pada gugatan saudara? Kami tetap pada pendirian kami yang mulia. Baik. Bagaimana dengan tergugat? Kami sudah menyiapkan duplik yang mulia. Sudah. Untuk menanggapi jawaban dari pihak penggugat. Baik. Mungkin bisa langsung saja dibacakan terkait duplik dari saudara. Baik yang mulia, mohon izin yang mulia. Silakan. Kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 81-G-2021-PT-UN.JKT yang bertanda tangan di bawah ini, saya Muhammad Faisal Ahmad SH MH, perwakilan dari Biro Hukum Kementerian Hukum dan HAM, beralamat di Jalan A.M. Said nomor Kaf 67 RT 16 RW 4 berdasarkan surat khusus nomor 29/12/SK/2021 untuk selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini hendak mengajukan nota duplik atas jawaban tergugat sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh tergugat, terkecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh penggugat. 2. Bahwa penggugat tetap berprinsip teguh pada pertimbangan-pertimbangan yang dinyatakan di dalam SK M.H.Kp.01.KP.07.03 tahun 2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil karena tindak pidana atas nama penggugat yang menjadi objek perkara diterbitkan bukan karena hukuman disiplin, melainkan pemberhentian karena penggugat sebagai pegawai negeri sipil telah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Maka, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut. Primer, 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan gugatan tergugat tidak sah dan dibatalkan demi hukum. 3. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara persidangan sebesar Rp10.000. Subsiden. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aqua et bono. Hormat saya, kuasa hukum tergugat. Begitu yang mulia. Terima kasih, silakan duduk kembali. Baik, terkait dari terima kasih. Berdasarkan yang telah dibacakan, yaitu duplik dari pihak tergugat dari Hakim Anggota 1, apakah ada pertanyaan? Tidak ada yang mulia. Hakim Anggota 2, apakah ada pertanyaan? Tidak ada yang mulia. Tidak ada, ya. Dari pihak penggugat, apakah ada tanggapan atau pertanyaan untuk duplik dari saudara tergugat? Tidak ada yang mulia. Tidak ada, ya? Ya. Baik, cukup. Maka dengan ini saya nyatakan cukup untuk pembacaan agenda agenda pembacaan duplik dari pihak tergugat. Untuk selanjutnya kita akan ke agenda berikutnya, yaitu agenda pembuktian. Saya ulangi kembali, dari pihak penggugat menghadirkan beberapa alat bukti untuk hari ini. Kami menghadirkan seorang ahli yang mulia. Berapa? Satu orang. Satu orang ahli. Baik, dari pihak tergugat
Dari kami menghadirkan seorang ahli dan alat bukti berupa surat atau tulisan yang mulia. Baik, kalau gitu dari pihak penggugat dulu, mungkin bisa di store terkait bukti suratnya. Siap yang mulia. Hati-hati ya. Silakan duduk kembali. Mungkin langsung bisa dipanggilkan ahlinya ke muka persidangan. Silakan saudara ahli penggugat untuk memasuki ruangan persidangan. Baik, saudara ahli, sebelum Anda dimintai keterangan terkait pernyataan saudara berdasarkan keahlian saudara, maka sebelum itu silakan untuk menyerahkan terlebih dahulu kartu identitas saudara kepada kami. Baik, izin untuk ambil dulu ya. Silakan. Baik, langsung diserahkan kepada kami. Ya, untuk selanjutnya, sebelum itu saudara ahli juga akan terlebih dahulu akan disumpah. Apakah saudara keberatan dengan hal tersebut? Tidak ya, boleh. Tidak ya. Ya. Baik, untuk langsung saja saudara bukan kira untuk membantu terkait penyumpahan dari saudara ahli, dan silakan kepada hakim anggota 1 untuk bisa membacakan lafaz sumpah dari untuk penyumpahan saudara. Terima kasih yang mulia ketua. Ikuti lafal yang saya tuntunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. sesuai dengan keahlian saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada yang mulia ketua. Baik. Silakan duduk kembali. Saya Pak. Terima kasih. Silakan duduk. Oh, saudara. terima kasih ya. Ya. Baik. Saudara ahli, sebelum saya menanyakan, terlebih dahulu saudara sudah mengetahui tidak terkait peristiwa atau perkara yang ingin kita sidangkan pada hari ini? Saya sudah mengetahui ya. Sudah ya? Sudah. Baik. Terus, baik. Pertama-tama mungkin bisa disebutkan dulu terkait perkenalkan diri tentang identitas saudara, kemudian langsung saja berikan keterangan terkait dalam kacamata keahlian Anda. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Nama saya Nanda Putra Anindita. Saya di sini diberikan kewenangan ataupun diberikan kuasa untuk diberi keterangannya atas dawuh dari penggugat. Seperti itu yang mulia. Terkait dengan background pendidikan saya sudah saya serahkan di CV yang mulia. Jadi mungkin saya bisa mempersingkat waktu dengan langsung memberikan keterangan kalau boleh yang mulia. Boleh, silakan. Baik, sebelumnya mari kita renungkan terlebih dahulu bahwa untuk mengetahui terkait dengan objek sengketa kasus tata usaha negara ini, kita perlu tahu bahwa objek sengketa ini adalah terkait dengan keputusan. Suatu keputusan tata usaha negara itu dapat dikatakan sah menurut hukum atau rahmatik apabila memang telah sesuai dengan persyaratan yang ada di dalam hukum yang berlaku. Oleh karena itu dapat diambil kesimpulan apabila suatu keputusan tersebut telah sesuai dan telah dipenuhi syarat-syaratnya menurut hukum, maka berlakulah hukum itu sesuai dengan hukum perundangan yang ada di wilayah kita. Tentu wilayah kita adalah wilayah Indonesia. Namun sebaliknya, yang mulia hakim dan juga wakil Kementerian Hukum dan HAM dan pihak penggugat, apabila memang suatu keputusan tersebut tidak sesuai dengan apa yang dipersyaratkan di dalam undang-undang, maka tentu saja keputusan tersebut batal dan dinyatakan itu tidak sah sehingga tidak berkekuatan hukum. Seperti itu yang mulia. Itu yang harus digarisbawahi terlebih dahulu. Maka ada 3 aspek atau 3 hal yang kemudian menurut begawan hukum ahli pidana di Belanda yaitu Van der Pot yang dapat membuat bahwa satu keputusan itu sah atau tidak. Itu ada 3 aspek. Aspek yang pertama adalah terkait dengan wewenang atau kewenangan. Aspek yang kedua terkait dengan prosedur, dan aspek yang ketiga terkait dengan substansi. Terkait dengan kewenangan, tentu saja suatu keputusan itu menjadi sah menurut hukum apabila
diterbitkan atau dikeluarkan oleh badan atau pejabat yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian terkait dengan prosedur, tentu sesuai dengan tata cara, prosedur, dan syarat yang berlaku juga suatu proses penerbitan keputusan tersebut menurut undang-undang. Dan yang terakhir terkait dengan substansi, bahwa objek sengketa itu tidak kemudian menyalahi aturan hukum. Seperti itu. Nah, dari ketiga prosedur tersebut, mari kita lihat apakah hukum di Indonesia itu kemudian sesuai dengan objek sengketa ini, apakah sah atau tidak keputusan tersebut, keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Yang pertama, terkait dengan diberhentikannya pegawai negeri sipil telah diatur di dalam undang-undang terkait dengan aparatur sipil negara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, terutama pasal 87 ayat 2 yang menyatakan bahwasanya pegawai negeri sipil itu dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena pidana penjara apabila telah ada putusan pengadilan yang telah memenuhi kekuatan hukum yang tetap dengan pidana penjara secara paling singkat 2 tahun dan tidak berencana. Hal ini memiliki arti bahwasanya apabila putusan pengadilan itu telah menetapkan bahwasanya suatu penggugat ini, kemudian suatu pegawai negeri sipil itu telah dijatuhi pidana penjara, kalau di bawah 2 tahun itu bisa untuk tidak diberhentikan dengan hormat atau bisa untuk bahkan tidak istilahnya diberhentikan dari dinas. Tapi kalau lebih dari 2 tahun maka boleh untuk diberhentikan. Itu dikuatkan juga dengan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen aparatur sipil negara yang telah diubah tentu saja dengan nomor 17 tahun 2020 yang menyatakan bahwa pegawai negeri sipil yang kemudian dihukum pidana penjara di bawah 2 tahun itu tidak dikenai pemecatan. Namun apabila di atas 2 tahun maka silahkan saja untuk dikenai pemecatan. Itu untuk substansi dan terkait dengan undang-undang yang ada di Indonesia. Seperti itu, Hakim Ketua dan Majelis Hakim, waktu dan tempat kemudian saya kembalikan ke Majelis Hakim. Baik, terima kasih Saudara Ali terkait pernyataannya. Mungkin dari Hakim anggota 1 apakah ada pertanyaan? Sudah ada. Sudah ada ya. Hakim anggota 2. Pihak penggugat, apakah ada pertanyaan untuk Saudara Ali? Tidak ada ya, Beliau. Tidak ada. Pihak tergugat, apakah ada pertanyaan untuk Saudara Ali? Ada yang mulia. Baik, silakan. Oke, baik. Untuk akhir tadi penjelasannya cukup berisi ya, cukup jelas sekali. Tapi ada satu hal dari kami yang ingin saya tanyakan terkait dengan SK yang telah kami keluarkan itu. Terlepas dari keputusan SK tersebut, apakah menurut pandangan ahli SK ini bertentangan dengan hukum atau tidak? Baik. Terima kasih atas pertanyaannya dari kuasa Kementerian Hukum dan HAM. Tentu ketika kita berbicara tentang sah atau tidaknya suatu keputusan, saya sudah jelaskan tadi. Satu, terkait dengan berwenang atau tidak Menteri Hukum dan HAM. Yang kedua, terkait dengan prosedur. Apakah pembuatan penerbitan putusan tersebut sudah sesuai dengan tata cara penerbitan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak. Kemudian yang ketiga, apakah substansi tersebut mencederai undang-undang atau tidak. Kalau kita lihat secara sekilas, bahwasanya penggugat memang diberhentikan dengan hormat. Tetapi kita tahu bahwa di undang-undang yang sudah saya sebutkan, aparatur sipil negara dan manajemen pegawai negeri sipil, bahwa apabila memang dijatuhi hukuman pidana penjara dan beliau itu sudah dijatuhi hukuman pidana penjara dan itu kurang dari 2 tahun, maka sudah seharusnya menurut undang-undang itu tidak dikenai pemecatan. Seperti itu. Untuk yang selebihnya silahkan bisa disembuhkan sendiri oleh baik Hakim Ketua, Majelis Hakim maupun dari pihak tergugat. Seperti itu. Baik. Cukup yang ini? Cukup ya. Terima kasih. Baik, Saudara Ali, karena baik, terima kasih atas kesaksian atau yang pernyataan dari keahlian Saudara saksi ahli. Sebelum meninggalkan persidangan, terlebih dahulu silakan ambil kartu identitas Saudara di panitera. Kemudian sudah bisa meninggalkan ruang persidangan. Baik, terima kasih ya. Terima kasih. Kita sudah mendengar sama-sama terkait keahlian atau kesaksian ahli
dan yang dihadirkan oleh saudara tergugat. Selanjutnya kita akan beranjak ke alat bukti yang dihadirkan oleh tergugat. Baik ya. Tergugat menghadirkan satu orang ahli ya, benar ya? Benar ya mulia. Baik, mungkin bisa langsung saja dihadirkan ke persidangan. Baik, untuk saudara ahli dipersilahkan memasuki ruang sidang. Oh, Boleh. Baik, pihak tergugat, apakah ada alat bukti yang ingin dihadirkan di persidangan? Ada yang mulia, dari kami akan menghadirkan suatu orang ahli beserta alat bukti berupa tulisan. Baik, mungkin bukti suratnya bisa diserahkan di muka persidangan. Baik ya mulia. Silakan duduk. Terima kasih ya mulia. Saudara tergugat bisa menghadirkan saudara ahli di muka persidangan. Baik, untuk saudara ahli dipersilahkan memasuki ruang persidangan. Baik, saudara ahli, sebelum saudara menyatakan keahlian saudara terkait perkara ini, terlebih dahulu saudara akan disumpah dan bisa menyerahkan kartu identitas ke panitera terlebih dahulu. Silakan. Baik, sebelum itu saudara akan disumpah. Apakah saudara keberatan terkait penyumpahan? Tidak ya mulia. Tidak ya. Baik. Panitera silakan bisa membantu saudara ahli untuk terkait penyumpahannya, dan saudara hakim anggota kedua sudah bisa bantu dalam menyebutkan lafaz penyumpahannya. Terima kasih yang mulia ketua. Ikuti lafaz yang sangat tunggal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli yang akan memberikan sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. sesuai dengan keahlian saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada yang mulia. Baik. Silakan kembali panitera. Saudara ahli silakan duduk. Baik, saudara ahli, saya terlebih dahulu akan menanyakan, apakah saudara sudah mengetahui terkait perkara yang akan kita sidangkan pada hari ini? Mengetahui majelis. Sudah mengetahui ya. Baik, bisa langsung saja untuk menyampaikan terkait keahlian saudara, dan terlebih dahulu pertama-tama mungkin bisa dikenalkan dulu identitasnya. Baik, terima kasih majelis. Perkenalkan, nama saya Ahdan Andrito Abimanyu, SHLLM. Saya di sini dihadirkan sebagai ahli dari tergugat oleh Kementerian Hukum dan HAM. Demikian majelis. Begitu ya. Apa yang bisa Anda sampaikan untuk terkait perkara ini? Baik, mohon izin majelis, sebelum saya menyampaikan keterangan, dikarenakan jawaban yang akan saya berikan ini sudah saya pindahkan ke dalam bentuk catatan tertulis, maka dari itu izinkanlah saya majelis untuk dapat membacakan keterangan tertulis ini majelis. Baik, silakan langsung saja. Baik, terima kasih majelis. Majelis hakim yang mulia, kuasa hukum penggugat dan tergugat yang saya hormati, sebelum saya memberikan keterangan ini, saya akan memberitahu terlebih dahulu bahwasannya saya di sini dihadirkan sebagai seorang ahli, tidak hanya atas undangan dari Kementerian Hukum dan HAM, melainkan itikat baik saya sendiri, dikarenakan saya sebelumnya juga telah menyelesaikan disertasi yang kebetulan juga kasusnya hampir sama dengan kasus ini. Maka dari itu, berdasarkan keahlian dan keilmuan saya, objek yang saat ini sedang digugat merupakan keputusan tata usaha negara atau KTUN. Keputusan tata usaha negara berdasarkan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 91 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara didefinisikan sebagai suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara
yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat konkret, individual, dan final, yang mana menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Nah, KTON ini memiliki unsur-unsur tersendiri yang pada dasarnya dari sisi pembuat keputusan wajib memenuhi unsur-unsur berupa penetapan tertulis yang ditertibkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara berupa tindakan hukum tata usaha negara yang harus didasarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, suatu KTON ini dianggap sah dan meyakinkan di mata hukum apabila baik dalam prosedur penetapan maupun substansi penetapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Setidak-tidaknya ada 4 poin aturan yang mendasari mengapa objek sengketa sah di mata hukum, yakni yang pertama, objek sengketa itu tidak menyalahi pasal 87 ayat 2 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara mengenai pemberhentian dari pegawai negeri sipil. Kemudian yang kedua, tidak menyalahgunakan kewenangan dan keterbukaan sebagaimana diatur dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Kemudian yang ketiga, telah sesuai dengan pasal 247 dan pasal 251 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 yakni mengenai pemberhentian putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Kemudian yang terakhir, sesuai dengan kewenangan Menteri Hukum dan HAM dalam menertibkan objek sengketa berdasarkan pasal 40 Peraturan Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2019 tentang tata cara penjatuhan hukuman disiplin dan pemberhentian karena tindak pidana bagi pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang menyebutkan yang pertama, Menteri berwenang menjatuhkan pemberhentian karena tindak pidana. Yang kedua, pemberhentian karena tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa A. Pemberhentian dengan hormat atau B. Pemberhentian tidak dengan hormat. Demikian yang mulia. Terima kasih. Saudara tergugat, apakah ada pertanyaan untuk saudara? Tidak ada, cukup. Tidak ada ya. Saudara tergugat, apakah ada pertanyaan untuk saudara? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan? Tidak ada yang mulia. Hakim anggota 2, apakah ada pertanyaan? Tidak ada yang mulia. Tidak ada ya. Cukup. Baik, terima kasih. Saudara ahli telah menyampaikan kesaksian saudara berdasarkan keahlian yang saudara miliki. Sekarang saudara sudah bisa meninggalkan ruang persidangan, tapi sebelum itu silakan mengambil terlebih dahulu kartu identitas di panitera, kemudian bisa meninggalkan ruang persidangan. Silakan. Baik ya mulia. Baik, itulah tadi agenda pembacaan duplik oleh tergugat sekaligus agenda pemeriksaan atau pembuktian baik dari penggugat maupun dari tergugat. Maka selanjutnya agenda selanjutnya akan diadakan sidang untuk pembacaan kesimpulan dari masing-masing pihak, dari penggugat maupun tergugat. Saya harap dari penggugat bisa menyiapkan kesimpulannya di sidang selanjutnya. Mengerti penggugat? Bisa yang mulia. Mengerti? Tergugat? Nanti yang Baik. Saudara panitera, 1 minggu ke depan jatuh pada tanggal berapa? Tanggal 18 Mei. 18 Mei 2021. Baik. Untuk selanjutnya mohon kepada penggugat dan tergugat untuk membuat kesimpulan dan persidangan ini diserahkan pada sidang selanjutnya, yaitu pada tanggal 18 Mei 2021 ya, kepada penggugat maupun tergugat supaya hadir di persidangan tanpa dipanggil lagi. Untuk itu sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Persidangan telah selesai. Majelis hakim dimohon untuk meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Agenda selanjutnya adalah pembacaan kesimpulan. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Baik. Silakan duduk. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Hari ini
tanggal 18 Mei 2021, sidang pengadilan tata usaha negara Jakarta dengan nomor register perkara 81-G/2021-PT UN.JKT dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Berdasarkan agenda persidangan yang sebelumnya, agenda hari ini kita telah menyepakati bahwa akan ada penyerahan dan pembacaan kesimpulan dari masing-masing pihak, baik penggugat maupun tergugat. Terlebih dahulu saya ingin menanyakan kepada penggugat, apakah kesimpulannya sudah dipersiapkan? Sudah, Yang Mulia. Sudah. Baik, mungkin bisa langsung saja dibacakan di muka persidangan. Terima kasih, Yang Mulia. Pada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pemeriksaan perkara nomor 67/G/2020 PT UN.JKT. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta di tempat bahwa setelah mengikuti proses persidangan dalam perkara ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, proses jawab menjawab pengajuan bukti-bukti baik surat maupun ahli dari kedua belah pihak serta memperhatikan jalannya persidangan, maka dengan ini penggugat melalui kuasa hukumnya akan mengajukan konklusi dalam perkara sebagai berikut. Yang pertama, bahwa penggugat telah mengajukan gugatannya sebagaimana dalam surat gugatannya tertanggal 31 Maret 2021 dan terdaftar pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta di bawah registrasi nomor 81-G/2021-PT UN.JKT. Yang kedua, bahwa penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor M/A/01.KP.07.03 tahun 2021 tentang pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil karena tidak. Yang ketiga, bahwa keputusan tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni pasal 52 dan pasal 56 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pasal 87 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan pasal 248 ayat 2 Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Perundang-undangan Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Yang keempat, bahwa keputusan tergugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yakni bertentangan dengan asas kecermatan, asas kepastian hukum, asas keterberpihakan, dan asas larangan bertindak sewenang-wenang. Yang kelima, bahwa penggugat guna menegakkan gugatannya serta untuk membuktikan bahwa KTUN dalam perkara ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka dalam hal ini mengajukan bukti-bukti surat yang sudah diajukan sebelumnya. Keterangan ahli, bahwa untuk memperkuat bukti-bukti surat tersebut, penggugat menghadirkan ahli untuk diminta keterangan dalam persidangan yang mana keterangan tersebut telah dengan jelas diuraikan di dalam keterangan tertulis ahli penggugat. Yang keenam, maka berdasarkan hal tersebut di atas, penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar Majelis Hakim memutuskan dalam amar sebagai berikut. Dalam pokok perkara, yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan batal atau tidak sah keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor M/A/01.KP.07.03 tahun 2021. Yang ketiga, mewajibkan tergugat mencabut keputusan tersebut dan merehabilitasi serta mengembalikan penggugat pada kedudukannya sebelum sebagai pegawai negeri sipil. Yang keempat, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara, atau apabila ketua majelis hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusannya yang seadil-adilnya. Hormat kami kuasa hukum penggugat. Terima kasih yang mulia. Baik, silakan duduk. Terima kasih pihak penggugat telah membacakan kesimpulannya. Pihak tergugat, apakah ada kesimpulan yang ingin dipersiapkan hari ini? Baik yang mulia, jadi kami tidak membuat kesimpulan karena pada pokoknya apa yang ingin kami sampaikan sudah termasuk semuanya di dalam surat jawaban tergugat yang mulia. Baik, berarti cukup nggak ada kesimpulan ya? Iya, benar yang mulia. Oke, itulah tadi pembaca dengan agenda pembacaan kesimpulan dari pihak penggugat. Maka hari ini sidang dinyatakan selesai. Tetapi sebelum itu saya akan memberikan pemberitahuan bahwa selanjutnya agenda sidang selanjutnya yaitu pembacaan putusan. Ya, mohon dari pihak-pihak tergugat maupun penggugat bisa hadir di persidangan selanjutnya. Ya, Panitera 1 bulan ke depan jatuh pada tanggal berapa? 9 Juli ya mulia. 9 Juli. Baik, sudah jelas ya bahwa 9 Juli akan ada agenda pembacaan putusan. Ya, sudah dimengerti ya. Kepada penggugat maupun tergugat diharapkan hadir di persidangan tanpa dipanggil lagi. Untuk itu sudah dinyatakan ditunda dan ditutup. Persidangan telah selesai. Majelis hakim dimohon untuk meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Agenda selanjutnya adalah pembacaan putusan. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Baik, silakan duduk. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Hari ini tanggal 9 Juli 2021, sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan nomor register perkara 81-G/2021-PT-UN-JKT dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Berdasarkan agenda persidangan sebelumnya, maka agenda hari ini kita telah menyepakati akan diadakan pembacaan putusan. Maka dari itu saya mohon kepada penggugat maupun tergugat untuk didengarkan secara baik dan secara saksama. Baik yang mulia. Baik. Langsung saja bacakan putusan nomor register perkara 81-G/2021-PT-UN-JKT demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa mengadili 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan batal keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor M.H/01.KP.07.03 tahun 2021 tentang pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil karena tidak pidana tanggal 4 Januari 2021 atas nama Patrisius Samon Kahli. 3. Mewajibkan tergugat untuk mencabut keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor M.H/01.KP.07.03 tahun 2001 tentang pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil karena tindak pidana tanggal 4 Januari 2021 atas nama Patrisius Samon Kahli. 4. Mewajibkan kepada tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan kedudukan harkat dan martabat penggugat seperti semula sebagai pegawai negeri sipil. 5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp314.003. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 oleh kami Dr. Ahmad Arung Abdul Syaputra SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Wahyu Pambudi SHMH selaku Hakim Anggota 1 dan Kevin Sebastian Tangka SHMH selaku Hakim Anggota 2 masing-masing. Keputusan mana diucapkan dalam persidangan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari 9 Juli 2021 dan telah disampaikan melalui sistem informasi pengadilan aplikasi e-court Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada para pihak oleh majelis hakim tersebut
dibantu dengan Indah Ayu Syahrani SHMH sebagai panitera pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri secara langsung oleh kuasa penggugat dan kuasa tergugat. Demikian putusan majelis hakim diberitahukan kepada penggugat maupun tergugat. Apabila keberatan dengan keputusan ini dapat mengajukan banding selambat-lambatnya 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Ya, kepada penggugat, apakah saudara mengerti dengan putusan yang telah kami bacakan? Saya mengerti yang mulia. Baik, untuk pihak tergugat, apakah saudara akan mengajukan banding? Tidak yang mulia. Tidak ya. Baiklah, dengan demikian sidang pemeriksaan perkara tata usaha negara dengan nomor register perkara 81-G-2021-PT-UN.JKT dinyatakan selesai dan sidang ini kami nyatakan ditutup. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan register perkara nomor 81-G-2021-PT-UN.JKT telah selesai.